Kalau dalam istilah tasawuf, yaitu untuk menyaksikan dan melihat Tuhan secara langsung dengan jalan peleburan diri atau memfanakan diri. Bila seseorang sudah mencapai makam kasyaf, maka lahirlah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tidak merugikan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Lahirlah sifat kebersamaan, saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, baik hukum dunia maupun hukum akhirat. Itulah sifat daripada orang-orang yang sudah tercerahkan, yang sudah mencapai tingkatan kasyaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan beta Lerek Putra Maluku. Pada pertemuan kali ini, Katong akan membahas tentang mengapa Allah, Tuhan semesta alam, bisa dijangkau dengan akal. Jadi begini saudaraku, sebenarnya Tuhan itu nyata adanya bagi orang yang sudah tercerahkan, bagi orang yang sudah mencapai makam mukasyafah. Mereka sudah bisa melihat secara langsung, menyaksikan secara langsung wujud Tuhan itu nyata adanya. Tiada lagi keraguan bagi mereka. Namun bagi kalangan awam, dong bisa melihat dan menyaksikan Tuhan. Karena kenapa? Karena orang awam masih menggunakan penglihatan panca indera, penglihatan jasmani, yang dimana penglihatan jasmani ini memiliki banyak kekurangan dan kemampuannya pun terbatas. Disinilah akal yang bisa melihat dan menyaksikan Allah, Tuhan semesta alam itu sebagai pencipta langit dan bumi. Bagi kalangan awam, mereka hanya bisa melihat atau menyebut nama yang mereka pandang secara zahir. Mereka belum bisa mampu dan sanggup menembus keberadaan Tuhan yang sebenarnya. Itulah perbedaan antara orang yang masih terhijab dalam hal ini, orang awam, dan mereka yang sudah tercerahkan, yang sudah tidak lagi terhijab oleh sesuatu apapun. Sehingga dalam menyaksikan Tuhan, hanya orang-orang yang sudah tercerahkan yang bisa melihat dan menyaksikan Allah, Tuhan semesta alam itu benar-benar nyata adanya. Jadi saudaraku, untuk mau melihat Tuhan, untuk mau menyaksikan Tuhan itu melalui berbagai macam metode, antara lain, kalau dalam istilah tasawuf, yaitu
untuk menyaksikan dan melihat Tuhan secara langsung dengan jalan peleburan diri atau memfanakan diri. Di sini menjadi suatu pertanyaan bagi kalangan yang awam bahwa seakan-akan diri yang dileburkan itu adalah diri jasad atau tubuh jasmani, diri jasmani. Padahal sesungguhnya bukan itu maksud daripada peleburan diri atau memfanakan diri. Memfanakan diri atau meleburkan diri adalah meleburkan, menghilangkan, melawan semua sifat-sifat duniawi yang menjadi penghalang untuk mencapai dan menyaksikan adanya Allah, Tuhan semesta alam. Jadi, sifat-sifat atau perilaku yang menghalangi atau yang membatasi antara manusia di dalam menyaksikan adanya Allah, yaitu sifat-sifat, mohon maaf, sifat hewan. Sifat hewan ini adalah sifat yang menghalangi atau yang menghijab atau yang membatasi penglihatan yang digunakan oleh manusia di dalam menyaksikan adanya Allah. Bila manusia mau menyaksikan Allah itu betul-betul ada, betul-betul bisa disaksikan dengan penglihatan, hanyalah melalui cara menghilangkan segala sifat-sifat hewan seperti suka mencela, suka menceritakan aib orang lain, tidak menghargai orang lain, sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur, sifat angkuh, dan masih banyak lagi sifat-sifat yang lain yang pada hakikatnya adalah sifat-sifat hewan yang saya katakan tadi. Jadi, para ahli hikmah atau para ahli ilmu, mereka selalu menjaga agar mereka terbebas daripada sifat-sifat hewan, yang mana sifat-sifat ini dapat menghalangi penglihatan atau penyaksian mereka terhadap Tuhannya. Disitulah perbedaan antara yang awam dengan yang sudah tercerahkan atau yang sudah ma'rifatullah. Sehingga bila seseorang sudah mencapai makam kasyaf, maka lahirlah sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang tidak merugikan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Lahirlah sifat kebersamaan, saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, baik hukum dunia maupun hukum akhirat. Itulah sifat daripada orang-orang yang sudah tercerahkan, yang sudah mencapai tingkatan kasyaf. Itulah perbedaan antara orang yang sudah tercerahkan dan orang yang masih awam. Kiranya katong akhiri dulu pembahasan pada video kali ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala bala. Semoga katong berada di jalan yang diridhoinya, yaitu jalan yang diridhoi
oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.